Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Karsyo Prisena. Di sini saya akan menyampaikan gagasan saya sebagai seorang arsitek digital dalam menyelesaikan permasalahan era new normal. Kita tahu bahwa dunia dari zaman ke zaman semakin berkembang pesat, apalagi dari segi perkembangan teknologi. Hal ini diikuti dengan perkembangan dunia arsitektur. Menurut saya, jika dibandingkan arsitek zaman dulu, arsitek zaman sekarang jauh lebih mudah dan praktis. Contohnya, penggunaan software digital dalam membuat gambar kerja seperti penggunaan software AutoCAD, Revit, SketchUp, dan lain sebagainya. Sedangkan arsitek pada zaman dulu cukup sulit dan rumit. Kenapa? Karena semua dikerjakan serba manual. Jika kita lihat dari perkembangan arsitektur zaman dulu ke sekarang, tentunya bisa kita perkirakan juga bahwa di masa yang akan datang perkembangan arsitektur akan lebih besar, apalagi penggunaan AI di mana semua pekerjaan dilakukan oleh robot dan bisa saja menciptakan sistem hologram. Contohnya bisa kita lihat pada film Avengers, kecerdasan seorang Iron Man dalam menciptakan teknologi-teknologi yang super canggih dan hebat. Selanjutnya, bagaimana dengan konteks praktek arsitektur pada masa kini? Terlebih lagi dalam kondisi COVID-19. Menurut saya, dari dampak wabah COVID-19 ini, seorang arsitek dapat menciptakan suatu perubahan baru dan pemikiran yang baru. Contohnya, seperti menjadikan kebersihan dan kesehatan sebagai dasar perancangan. Dengan begitu, timbullah sebuah ide-ide desain yang bisa mengatasi masalah wabah COVID-19 ini. Dan tentunya didukung dengan perkembangan teknologi, seorang arsitek pada saat ini harus bisa memanfaatkan dan menggunakan teknologi tersebut untuk merancang ide-ide desain tersebut menjadi sebuah solusi di masa depan. Tentunya tidak hanya itu, seorang arsitek profesional juga harus mampu berpikir kritis dan juga bekerja sama dengan baik di dalam sebuah tim. Dalam teamwork juga harus bisa melihat dan mempertimbangkan keahlian yang dimiliki oleh rekan kerja Anda, agar dalam proses pengerjaan terasa nyaman antara satu sama lain dan yang paling utama mendapatkan hasil yang maksimal. Berkembangnya ilmu pengetahuan teknologi tidak hanya membawa dampak positif ke dunia arsitektur, tetapi juga ada dampak negatifnya. Dampak positifnya adalah mempermudah dan mempercepat merancang sebuah bangunan. Bahkan dengan berkembangnya teknologi, sebuah rancangan yang dibuat bisa kita visualisasikan. Dengan begitu, sangat mudah untuk menganalisis kebutuhan dan keperluan dalam sebuah rancangan. Selain itu juga sangat menghemat dari segi waktu dan tenaga. Maka dari itu, tidak hanya teknologi yang berkembang saja yang diperlukan, tetapi juga pemikiran dan skill seorang arsitek juga harus bisa disandingkan dengan perkembangan teknologi tersebut. Sedangkan dampak negatif dari berkembangnya ilmu pengetahuan teknologi ialah terlampau pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan teknologi itu sendiri. Terlebih lagi perkembangan AI, di mana sangat besar kemungkinan teknologi AI akan menggantikan pekerjaan seorang arsitek. Tidak hanya itu, dengan semakin mudahnya pengerjaan perancangan seorang arsitek, bahkan membuat orang awam pun bisa melakukannya sendiri, sehingga berpotensi membuat berkurangnya klien yang bisa menggunakan jasa seorang arsitek untuk merancang. Lalu, bagaimana cara kita untuk menghadapi hal ini? Tentunya kita harus menyusun sebuah strategi, di mana dengan menggunakan analisis SWOT. Dengan ini, mengetahui kelemahan dan kelebihan pada diri kita masing-masing. Kita bisa mulai mengembangkan strategi apa yang sesuai untuk kita gunakan. Kita ambil contoh seperti dampak negatif tadi yang saya sebutkan, yaitu potensi berkurangnya klien di masa depan dikarenakan teknologi digital yang berkembang sangat pesat, membuat orang awam pun mampu merancang dan mendesain sendiri tanpa harus menggunakan bantuan jasa seorang arsitek. Menurut saya di sini strategi yang paling tepat untuk dilakukan adalah harus bisa beradaptasi dengan lingkungan yang maju ini dan mampu berkomunikasi dengan baik dengan klien. Karena kebanyakan arsitek juga belum mampu bersosialisasi dengan baik, sehingga klien pun kurang tertarik dengan rancangannya. Selain itu juga kita bisa memanfaatkan media sosial sebagai sarana untuk menarik perhatian klien dengan buat portofolio yang update dan menarik. Dan yang tidak kalah penting, tentunya seorang arsitek harus mampu mengembangkan skillnya dalam penggunaan teknologi digital agar bisa menyeimbangi perkembangan teknologi agar tidak tertinggal. Mungkin itu saja gagasan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.